أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murojaah kita pada kesempatan kali ini sebelum kita melanjutkan materi pelajaran nahwu adalah bagaimana jika yang mengikuti munada itu berupa badal, bagaimanakah cara kita membacanya. Disebutkan amma idza kana tabi'ul munada badalan minhu fa hukmuhu hukmul munada al mustaqil bi nafsihi. Bahwa jika yang mengikuti munada itu berupa badal, dan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana jika yang mengikuti badal itu berupa na'at atau sifat, dan sekarang murajaah kita adalah tentang bagaimana jika yang mengikuti munada itu adalah badal, maka hukumnya seperti ketika ia menjadi munada dan tidak sedang menjadi badal. Bagaimanakah kata yang menjadi badal tersebut ketika dijadikan munada sendiri? Coba kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya Sam'anu Aliyu, ya Zaidu akhana, ya Aba Bakrin Abdallahi. Kama taqul, sebagaimana kita sedang mengatakan ya Aliyu, ya akhana, serta ya Abdallah. Itu adalah pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Adapun untuk lanjutan materi pelajaran nahwu kali ini masih sama, berbicara tentang tawabi, tentang tawabi'ul munada atau sesuatu yang mengikuti munada. Madza yajuzu fi tawabi'il munada. Jika yang mengikuti munada ini adalah sesuatu yang diatofkan, maka bagaimana? Ketika menjadi sifat sudah kita bahas, ketika menjadi badal juga sudah kita pelajari bersama, dan sekarang bagaimana jika yang mengikuti munada itu berupa sesuatu yang diikutkan dengan huruf atof. Coba kalian perhatikan. Wa yu'tal ma'tufu al-mujarradu min al hadzal hukma nafsah. Kalau yang diatofkan itu tidak kemasukan al, alif dan lam, maka hukumnya sama dengan hukum ketika yang mengikuti munada itu berupa badal. Apa hukumnya? Fahukmuhu hukmul munada al mustaqil binafsihi. Maka hukum sesuatu yang diatofkan kepada munada itu adalah sama seperti ketika kata tersebut menjadi munada dan tidak dalam keadaan diatofkan. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat apabila yang diatofkan tersebut tidak kemasukan al, alif dan lam, sunyi dari al. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Ya Zaidu wa Bishru. Ya Zaidu wa Bishru. Artinya wahai Zaid dan Bishr. Kalimat Zaid menjadi munada dan dia di dhamma karena dia adalah
berupa munada alam mufrad sehingga bentuknya mabni ala makana yurfa'u bihi, dimabnikan sebagaimana tanda i'rab rafa'nya sebelum menjadi munada. Wa bishru, coba kita perhatikan, wa bishru, wawunya adalah huruf ataf, sehingga kata yang jatuh setelah huruf ataf ini secara kedudukan dia mengikuti apa yang sebelum huruf ataf. Wa bishru itu disebut dengan ma'tuf, yaitu kata yang diatofkan kepada kata yang sebelumnya. Apa kata sebelumnya? Adalah Zaidu. Lantas bagaimanakah bacaannya bishru? Apakah dibaca bishra atau dibaca bishru? Mana yang tepat? Yang betul adalah ya Zaidu wa bishran, apa ya Zaidu wa bishru? Jawabannya yang tepat adalah ya Zaidu wa bishru. Kenapa dengan di dhammah? Kenapa tidak dibaca nasab padahal ia diatofkan kepada kata yang hukumnya nasab yaitu munada? Jawabannya dikarenakan bishru ini adalah kata yang mengikuti munada sementara ia berupa kata yang diatofkan dan tidak kemasukan al, tidak kemasukan alif dan lam, sehingga kalimat bishru hukumnya sama seperti ketika ia tidak menjadi sesuatu yang diikutkan ke munada atau diatofkan ke munada. Kalau kita buang kalimat zaidnya, maka tetap bacaannya ya bishru, sehingga ketika dia menjadi sesuatu yang diatofkan juga bacaannya bishru. Fa hukmuhu hukmul munada al mustaqil binafsihi. Coba kita perhatikan contoh yang kedua. Ya Abdallahi wa Khalidu. Ya Abdallahi wa Khalidu. Wahai Abdullah dan Khalid. Ya adalah huruf ataf, abdnya dibaca abda, tanda nasabnya nampak secara lafadz yaitu fathah, dikarenakan dia berupa munada mudhaf sehingga dipanggil dengan abda, bukan abdu. Ya Abdallahi, bentuknya nasab dan nampak tanda i'rab nasabnya yaitu fathah. Lantas bagaimana dengan kata Khalid? Bagaimanakah bacaannya Khalid? Kita lihat Khalid ini jatuh setelah huruf waw, dan waw tersebut adalah huruf ataf, sehingga kalimat Khalid ini kita lihat karena dia diatafkan kepada kalimat Abdallah, sementara dia tidak kemasukan al, alif dan lam, sunyi dari al, maka hukumnya adalah, cara membacanya adalah sama seperti ketika kalimat Khalid kita jadikan sebagai munada dan tidak kita jadikan sebagai sesuatu yang diatafkan. Coba kalau kita buang kalimat ya Abdallahnya dan kita sisakan kalimat Khalidnya, kemudian kita jadikan munada, maka yang benar adalah bacaannya ya Khalidu, bukan ya Khalidan. Bacaannya adalah ya Khalidu. Maka ketika dia menjadi maktuf, sesuatu yang diatofkan kepada munada dan tidak kemasukan al, maka cara membacanya sama seperti ketika kalimat Khalid menjadi munada. Oleh karenanya bacaannya ya Abdallahi wa Khalidu. Semoga dapat difahami dengan baik.
kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun tugas kalian pada kesempatan kali ini adalah membuat contoh atau membuat kalimat susunan munada beserta maktufnya yang tidak kemasukan alif dan lam. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.